Ya, selamat malam. Selamat jumpa dengan saya, Stephen, dalam channel berbagi cerita, berbagi kehidupan, berbagi masalah-masalah yang ada yang kita harus terima dan kita harus uh, ceritakan tentang apa yang terjadi dalam pribadi kita masing-masing, supaya kita bisa melihat satu nilai tambah yang menjadi pembelajaran kita dalam setiap hari. Apabila kita semakin hari semakin belajar tentang uh, masalah hidup kita, tentang tujuan hidup kita. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi saya kalau saya mempelajari membuat cara berpikir saya untuk mundur atau tidak mau tahu atau tidak mau mengerti tentang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi yang harus kita tahu bahwa mari kita belajar menghargai waktu-waktu yang kita hidup yang kita jalani, pekerjaan yang kita jalani. Kurang lebih kita melihat apa yang sudah terjadi, yang sudah lewat, menjadi bahan pemikiran kita. Harus kita selidiki, kita kembali lagi untuk diperbaiki agar supaya cara hidup kita bisa kita mengetahui kemana yang kita lakukan, apakah baik atau tidak baik. Karena masalah paling besar dalam hidup kita seringkali dengar bahwa kalau kita lakukan hal yang tidak baik itu akan membuat nilai minus kita itu menonjol. Tapi kalau di dalam masalah hidup kita itu kita berbuat yang terbaik, nilai hidup kita akan semakin lebih mendatangkan orang untuk suka mempelajari, melihat, belajar tentang apa yang dilakukan di dalam setiap masalah aspek kehidupannya maupun dalam ruang kerjanya. Seperti kalau kita melihat ada satu perusahaan berhasil, tentunya dia tidak berhasil dengan secara otomatis. Dia akan bilang kiat tipsnya untuk dia bisa berhasil, bahwa dia mempunyai orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu mengatur masalah-masalah di dalam usahanya, dalam bisnisnya, dan bisa memberi keuntungan yang besar bagi perusahaan, bagi awal kehidupan itu dia memulainya. Jadi bagi saya, siapapun kita, laki-laki perempuan, untuk memikirkan hal yang memajukan kehidupan kita harus pelajari tentang sesuatu yang nilainya menguntungkan kita. Seringkali saya berbicara kepada saudara, teman-teman saya, keluarga saya, yang penting targetnya, yang penting itu menguntungkan kita, tidak merugikan orang lain, atau menguntungkan kita secara bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan dan yang kita dari yang kita tuju dari usaha kita harus berpikir keuntungan yang akan kita terima. Entah dia 1%, 2%, 3%, mungkin sampai 100 kali lipat, karena tergantung usaha kita yang apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita berusaha, memulai usaha terus kita mundur,
hasil kerja kita nol, tidak ada hasil, itu tidak akan membantu kehidupan kita untuk maju dan berkembang, akan meruntuhkan karir kita, masa depan kita, cara kita berpikir. Kita menutup semuanya ini dengan kita mundur dengan cara berpikir, kita patah semangat dan kita tidak mau berusaha. Tujuan saya untuk berbagi cerita bahwa saya sangat senang apabila juga saudara, teman-teman, rekan-rekan bisa berbagi cerita dengan siapa saja yang mau, suka bercerita, mendengarkan kita, ya dengan orang yang pasti akan menerima kita secara wajar, secara jelas. Kita bercerita A, B, dan C, dia akan dengarkan kita, dan sangat enak kalau kita mempunyai waktu untuk berbicara dengan orang lain. Walaupun tidak semuanya kita bicarakan dengan secara detail, kalau dia suka menceritakan secara detail itu tidak masalah, karena akan menjadi bahan pelajaran bagi setiap orang. Kalau dia melihat seseorang itu berhasil, lalu dia menceritakan segala-galanya, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, pasti orang itu akan mendengarkan, bahkan menyimpannya di dalam hati dan pikirannya. Oh, ternyata dia berbuat seperti ini, ternyata dia berbuat seperti itu yang membuat langkah-langkah hidupnya bisa berhasil. Bahkan semua orang di seluruh dunia itu mempunyai kerinduan, tujuan agar semuanya bisa berhasil. Artinya yang ketidakberhasilan dia, kalau mungkin dia bisa singkirkan dulu, dia mungkin jauhkan dulu dari cara berpikirnya untuk dia bisa menguntungkan. Jadi perlu ada satu cara berpikir yang terprogram dalam dirinya bahwa saya ingin untuk hidup saya untuk menguntungkan, bukan merugikan. Kalau merugikan ada mungkin paling saya sebutkan paling di bawah rata-rata lah tuh. Untuk memulai itu agak susah itu. Jadi kita harus tahu, kalau kita ingin beruntung, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari semuanya, kita harus pikirkan cara untuk maju, untuk ke depan. Ini saya melihat di zaman ini, kita melihat dari semakin kalau kita lihat orang kaya semakin kaya, orang miskin ada kalanya tersudut. Tapi kurang lebih 60-80% masyarakat sekarang mau maju, mulai dari miskin sampai orang yang kaya. Cuman masalahnya kekayaannya melebihi daripada orang yang di bawah strata hidupnya. Tapi secara umum otomatis orang itu mau berkembang, mau maju. Jadi tidak masalah buat saya, buat dia, untuk dia bisa maju. Ya, dalam keadaan zaman ini, kita dalam tahun 2023 ini, kita melewati penyakit yang melanda dunia, COVID-19. Bahkan saya dengar, apakah ini benar, ada isu dalam berita PBB yang mengatakan bahwa ini ada virus yang baru. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kehidupan kita? Pertama, kita harus percaya dulu bahwa kehidupan kita itu ada sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kami di Kristen adalah Tuhan Yesus, dia adalah perlindungan, dia adalah penolong setiap orang yang percaya kepadanya, dan dialah sumber berkat hidup yang menjadi manusia. Mereka yang percaya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Nah, kepercayaan ini kita juga masukkan kepada keyakinan kita diri sendiri untuk berusaha untuk mengetahui apa yang bisa mengalahkan virus itu untuk berkembang di sekitar kita. Ya pasti dengan aturan-aturannya kita harus mengikuti standar daripada pemerintah yang sudah memberikan aturan untuk kita hindari. Itu sangat penting sekali juga untuk mengatasi perkembangbiakan dengan virus yang sedang mungkin
apakah dia akan ada atau tidak. Kedua, belajar untuk berpikir untuk lebih maju lagi, agar supaya kita bisa mengetahui bahwa apapun rintangan kita dalam hidup ini, kita harus mengerti, pahami adalah kita harus memikirkan apa yang harus kita pikirkan untuk merubah hidup kita, untuk kemajuan masyarakat, bangsa kita atau negara kita atau kehidupan kita, untuk mengajukan saya dan semua orang. Kita harus tahu solusinya, dan kita harus bersama-sama untuk melakukan satu hal untuk tidak mengikuti hal-hal yang negatif, masukan-masukan yang negatif. Dalam dunia yang berkembang sekarang, dunia yang berkembang lewat media elektronik, khususnya semacam kehidupan bermarketplace dalam bidang usaha dagang dalam online, teknologi sekarang banyak yang menentukan untuk Anda bisa maju. Ada yang baik juga, ada yang tidak baik. Semuanya ada negatif dan positifnya, minus dan plusnya. Karena ya bagi orang yang hidupnya dengan itu, apabila dunia online-nya bagus, mungkin tidak ada hambatan, ya dia untuk memperjualbelikan barang atau apapun itu bisa membantu dia untuk mendapatkan untuk keuntungan. Tapi kalau kurang bagus atau signalnya tidak bagus, jadi dunia online ini bisa terhambat juga karena bagusnya signal atau jaringan yang tidak terhambat oleh alam yang sedang bergejolak. Dan sangat vital sekali kalau ada terjadi perubahan cuaca yang drastis, itu akan menurunkan dunia kehidupan beronline, berhidup dengan media-media yang berhubungan dengan online, entah HP, laptop ataupun jaringan aplikasi apapun, akan membuat terhalang jika tidak sesuai. Oleh sebab itu kita harus mempelajari tentang apa yang sedang kita hidupi di zaman sekarang ini. Dunia sangat canggih, dunia sangat berpotensi di dalam media online, dan 80%, hampir 100% semua pakai HP dan hidup dengan dunia online, entah berteman atau apapun, sebagai sahabat, rekan, keluarga, partner kerja, karyawan maupun bos atau manajer ataupun di bawahnya, itu berhubungan dengan dunia online. Dan dunia itu bisa menuju kepada keberuntungan dan kehancuran karena lewat dunia online ini juga banyak orang juga bisa dijelekan, dibully, dibuat viral. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dunia canggih ini, akan kehidupan yang baik dan yang tidak baik, apalagi menjadi sorotan. Dan berita-berita sekarang yang menjadi sorotan bahwa kalau kita memposting atau membuat satu usaha marketing, ataupun kita mempunyai aplikasi secara pribadi seperti FB, Instagram ataupun apapun yang sedang ada dalam dunia media online, biasanya sih ada komentar-komentar yang positif, ada yang negatif, ada yang bercanda. Biasanya mempengaruhi. Kalau yang bercanda itu akan membuat otak kita, kalau dia yang bercanda lucu, otak kita akan bekerja secara santai, enak, rileks, dan mungkin akan refreshing dalam tubuh kita. Tapi kalau kita dihadapkan dalam dunia semacam dunia FB, sosial media ini, ada sedikit gosip, cibiran, kata-kata yang tidak benar, waduh, ratingnya langsung turun ke bawah. Karena
dalam dunia online ini, dunia canggih, zaman canggih, bahwa kehidupan sudah hidup di dalam satu dunia berdimensi sudah media-media sosial. Wah, itu akan sangat membutuhkan satu keyakinan yang kuat untuk kita memposting satu hal yang berguna. Baik atau tidak baik, kita harus terima. Itu secara nyata. Kita harus terima. Kalau tidak, kita akan merasa kesepian, kesendirian, merasa kita tidak dihargai, ataupun kita mungkin berpikir terus nanya, wah, saya ini diceritakan yang tidak, pikir kita menjadi minus, negatif, terburuk. Bahasa kata sebenarnya untuk manusia itu dia bisa hancur mentalnya, terburuk. Kita tidak boleh pakai kehidupan yang terburuk. Kita harus keluar dari kehidupan terburuk. Katakan, saya yang terburuk, dan tidak mungkin juga Anda yang terburuk. Jadi kita harus melawan kata-kata yang menghancurkan kita, karena kita sama-sama mengetahui kita manusia biasa, lemah. Kita harus bangkit. Tidak ada satu orang pun yang membuat kita akan terburuk. Anggaplah kata-kata yang sekarang itu hanya sambil lewat saja. Dan Anda jangan gubris, jangan bersemangat. Apabila Anda tertekan terusik dalam media sosial, Anda harus punya mental seperti seorang prajurit. Dia bisa mengalahkan yang terburuk. Amin. Saya percaya, teman-teman, rekan-rekan, kuatkan, teguhkan mental keyakinanmu kepada satu tujuan, satu masa depan yang Tuhan sudah berikan untuk kita lalui. Kita harus punya mentalitas yang kuat, keyakinan yang teguh dalam prinsip-prinsip ajaran moral yang baik. Kita tahu yang tidak baik kita buang, jangan lakukan. Itu akan membuat kita sangat nyaman dan merasa damai. Kita berdoa, kita percaya dalam segala hal Tuhan pasti membantu kita jikalau kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, Tuhan tidak akan bekerja membantu kita. Saya yakin. Ini saran saya, ini cerita saya yang saya bagikan bagi teman-teman semua. Mari sama kita cerita. Nanti kita ambil ruang kapan-kapan, ruang live streaming kita untuk masuk pada berbagi kasih, berbagi cerita untuk yang sudah kita alami, bercanda, maupun kita sama-sama berdiskusi. Itu sangat baik kalau membantu kita. Oke. Saya perhatikan buat teman-teman yang mau bangkit semangat maju, memikirkan masa depan, keberuntungan akan menyertai kita di dalam perbuatan baik kita. Laki-laki, perempuan, agama, maupun semuanya, lakukan yang terbaik buat diri kamu, diri kita masing-masing, diri Anda, siapapun yang ada di sekitar kita. Kita lakukan yang terbaik. Biar selalu kita dicintai Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan lakukan aturan-aturannya dan perintah-perintahnya. Sampai nanti kalau ada hal yang sangat lucu, mungkin sangat kurang enak, saya minta maaf. Kita akan bahas lagi yang hal-hal yang sangat mudah, simpel. Kita berbagi cerita, susah maupun duka dalam kehidupan kita berpegang. Lakukanlah yang baik, pikirkanlah yang baik agar kita sukses. Sekali lagi, lakukanlah yang baik, pikirkanlah yang baik agar kita sukses. Mari teman-teman semuanya, saya percaya kita hidup dalam dunia ini, kita hidup juga dalam Tuhan, dalam Allah kita, supaya kita diberkati dalam setiap rencana pekerjaan kita. Nanti sampai nanti kita akan bercerita lagi di video-video yang akan datang, akan membawa Anda dan saya berbagi dalam cerita. Ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, oke, Tuhan memberkati saya dan saudara.